Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pada saat hari ini, amin. Haleluya, saya percaya setiap kita Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat hari ini, di rumah kita, setiap kita yang sedang menyaksikan live streaming pada saat hari ini, saya percaya sukacita Allah tercurah pada saat hari ini, amin. Mari kita persiapkan hati kita, kehidupan kita, yang terbaik kita akan berikan kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil pada pagi hari ini, Bapa yang kami sembah pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah kami terima.
Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa yang tercurah bagi setiap kehidupan kami. Kami mau membuka hati kami. Kami mau menaikkan rasa syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Ini setiap kerinduan hati kami para umat-umat-Mu Bapa. Dengan segala keterbatasan kami mau datang di hadirat-Mu Bapa. Dan biarkan Engkau Allah yang memperlengkapi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami apapun kondisi keadaan kami saat hari ini Tuhan. Yang kami tahu dan kami percaya ketika Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan, maka sesuatu akan terjadi. Hadirat-Mu akan memenuhi kami pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu menuntun setiap ibadah kami pada saat hari ini Tuhan. Kami tidak izinkan roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan, yang menyusup masuk mengganggu konsentrasi kami apapun bentuknya itu. Kami tolak usir kuasanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami saat hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Bapa. Ini setiap hati-hati kami yang rindu akan Engkau. Kami rindu memberikan yang terbaik untuk Engkau saat hari ini Tuhan. Beracaralah dalam setiap hidup kami, bahkan ibadah ini Bapa. Kami buka ibadah ini dengan satu ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengundang untuk setiap umat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan muliakan namanya. Sebab Dia Allah yang layak dipuji dan Allah yang layak disembah. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Yes. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Bersama-sama kita nyatakan, Kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Katakan, Kau yang memberikan kami, Kau yang berikanku kemuliaan. Yes. Semakin serupa dengan gambaran-Mu, bersama-Mu, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Yes. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Lebih lagi umat Tuhan pada saat hari ini. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan, bersama Roh Tuhan, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi
segenap hati kita mengatakan tinggi Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak-sorai hanya bagimu Yesus. Yes. Dengan segenap hati Raja keagungan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati Raja keagungan, yes. Tinggi namamu dipuji, hormat bagimu, haleluya. Sorak dengan segenap hati Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Sorak-sorai yang terbaik untuk Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang besar bagi kami Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Sukacita yang Kau berikan kepada kami pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Lebih lagi kami mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Lebih lagi kami akan mengangkat pujian penyembahan kami hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Biarkan setiap kami pada saat hari ini Tuhan mengagungkan kebesaran-Mu Bapa. Bersama-sama kita katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
perbuatanmu Bapa, kuasamu besar. Haleluya, haleluya Tuhan. Menyembahmu dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau Allah yang bertata, sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Haleluya. Haleluya. Segera bawa ya, segera bawa lewo. Haleluya. Biarkan kami terus menyembah Engkau Tuhan. Biarkan kami terus memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Yesus Tuhan. Segera Bapa ya, segera Bapa ya. Ya Bapa ya, segera Bapa ya. Ya Bapa ya, segera Bapa. Haleluya. Ya Bapa ya, segera Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Segera Bapa ya, segera Bapa ya. Udah Bapa ya, segera Bapa ya, segera Bapa ya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Besar anugerah-Mu, besarlah nama-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
mengatasi, bumi, kemuliaan-Mu, 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 kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi langit, mengatasi bumi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Pada pagi hari ini hanya Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Dan ketika Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan menarik setiap jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Pada pagi hari ini hati kami ditarik untuk kami datang menyembah, memuji. Kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Agar setiap kami pada pagi hari ini ibadah kami membawa keuntungan yang besar, kata firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, dan juga untuk semua tim ICT dan semua tim yang melayani, ya, tamborin dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada pagi hari ini kita akan siapkan kehidupan kita untuk kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita akan belajar ya tentang satu tema yang berjudul quality atau kualitas dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ya seluruh jemaat kita semua diundang untuk kita bisa menghadiri ya pernikahan daripada Bapak Jandri bersama Ibu Olive, ya, anak daripada Bapak Yusuf Palamba bersama Ibu Herlina pada hari Selasa ini. Ya, jadi ibadah kaum wanita dialihkan ke acara ini, ya, bertempat di, ya, nanti kita akan umumkan ya di dalam grup jemaat untuk waktu dan tempatnya ya. Bagi saudara, kita akan siapkan ya kehidupan kita untuk kita belajar sesuatu tentang kualitas. Bagaimana caranya supaya kita mempunyai kehidupan yang berkualitas? Bagaimana supaya gereja ini menjadi gereja yang berkualitas? Bagaimana supaya kita memiliki sesuatu yang berkualitas? Sebelumnya kita akan belajar apa itu kualitas. Kualitas adalah ukuran untuk kita bisa melihat baik atau tidaknya sesuatu. Saya ulangi sekali lagi. Kualitas itu adalah ukuran untuk kita bisa melihat baik atau tidaknya sesuatu. Kalau kita tidak mempunyai kualitas, kita tidak akan tahu ini baik atau tidak baik. Jadi kualitas itu adalah suatu nilai yang kita berikan kepada sesuatu, ya, entah itu suatu barang, suatu pekerjaan ataupun apapun, kita berikan nilai. Saya berikan contoh bagi saudara, apa yang membedakan hotel bintang 5 dengan hotel bintang 1? Ya. Yang membedakan apa? Bintangnya itu, nilai yang diberikan dari 1 sampai 5. Ya, kalau yang 5 itu istimewa, lengkap,
Segala sesuatu ada. Makan pagi yang luar biasa. Ya, seperti kita lagi ada di satu tempat yang luar biasa. Kita bisa masuk di situ. Kenapa? Karena ada kualitas. Ada kualitas, ada harga. Ya, harganya semakin mahal dan sebagainya. Untuk itu mari kita melihat di sini, kualitas itu dapat dilihat ya dari sebuah nilai yang kita berikan. Dan bagaimana kita bisa memberikan nilai atau memberikan sesuatu itu berkualitas atau tidak, itu harus mengalami ujian. Ada tim penilai yang akan datang, yang akan menyatakan hotel ini, ya dia sudah layak belum mendapatkan predikat bintang 5, kalau belum, dia baru bintang 4 atau bintang 3. Jadi segala sesuatu yang berkualitas harus mengalami ujian. Bapak Ibu Saudara, barang-barang yang berkualitas selalu ada satu logo yang biasanya ada tulisan SNI, ya Standar Nasional Indonesia, atau ada logo ISO. ISO adalah satu standar juga yang akan memberikan kepada kita predikat bahwa barang itu sudah mengalami ujian, dites untuk beberapa kali. Mengapa saya memberitahukan tentang hal ini sebagai pendahuluan? Untuk supaya kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kehidupan kita, juga kita harus mempunyai kehidupan yang berkualitas. Kita harus mempunyai kehidupan rohani yang berkualitas sangat baik di dalam kehidupan kita untuk melihat seberapa besar kualitas kita, itu akan terlihat pada waktu kita mengalami ujian. Kalau kita ingin melihat kualitas daripada pelayanan kita, bagaimana pelayanan kita, apakah pelayanan kita excellent atau tidak excellent, itu dilihat nanti pada waktu ujian itu datang dalam kehidupan kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat di sini. Segala sesuatu itu akan diuji untuk membuktikan kualitas di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat sama-sama. Tolong dibacakan Pak Jeffrey. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai 15. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 12 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 15. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 13 ini. Suatu kelak pekerjaan masing-masing orang itu akan dinampakkan pada waktu kapan? Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kehidupan kita, pelayanan kita, ataupun segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita ingin lihat dia kuat atau tidak, dasarnya apakah dasarnya emas, perak, batu permata, kayu, rumput, jerami, itu dapat terlihat saat api datang dalam kehidupan kita. Apa itu api? Api itu adalah ujian, cobaan, tantangan, tekanan dalam kehidupan kita. Itu adalah api, persoalan, masalah. Itu adalah api, dan itu akan menunjukkan kualitas di dalam kehidupan kita. Kenapa harus ada api? Untuk menunjukkan siapa kita. Untuk menunjukkan apa dasar di dalam kehidupan kita. Akan diuji, akan nampak dengan api. Bapak Ibu Saudara perhatikan kata ini, sebab ia akan nampak dengan api. Jadi api itu bukan penyebab sesuatu itu menjadi hancur. Misalkan kalau ada jerami atau kayu di dalam ayat yang ke-12 terbakar atau rumput, bukan karena api yang menyebabkan itu hangus, yang menyebabkan itu terbakar. Memang karena api, tetapi karena api itulah yang menampakkan siapa atau apa atau bagaimana kualitas di dalam kehidupan seseorang. Api itu hanya akan menampakkan apa yang ada. Kemudian ayat yang ke-14 sampai 15. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji. Jadi kalau kita membangun sesuatu, membangun pelayanan kita, kerohanian kita, membangun bisnis kita, membangun keluarga kita, rumah tangga kita, itu di atas dasar yang benar, maka ujian datang dalam bentuk api tadi
tidak akan membakar, tidak akan merusak, dan tidak akan menghancurkan karena kita membangun di atas dasar yang benar, di atas dasar yang tahan uji, tahan api. Terus ia akan mendapat upah. ada upah yang menantikan, ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan ini, setiap kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kehidupan kita akan diuji dengan api. Makanya Ayub mengatakan di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, ya, Ayub mengatakan karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi ujian yang datang dalam kehidupan Ayub dalam bentuk kehilangan semua bisnisnya. Istilahnya kalau dalam bahasa sekarang bangkrut. Kehilangan semuanya. Anak-anaknya mati. Segala sesuatu hancur dalam hidupnya. Badannya penuh dengan borok. Kemudian Ayub mengatakan, kalau Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Kenapa Ayub berani mengatakan itu? Karena memang terlihat saat ujian itu datang, Ayub tidak mempersalahkan Tuhan, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ia sujud menyembah dan berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Istrinya suruh untuk mengutuki Tuhan, Ayub tidak mau. Itu terlihat kualitas daripada kehidupan Ayub di dalam api tadi. Makanya bagi saudara, kehidupan kita akan terlihat asli atau tidaknya ketika kita dalam api ujian, api cobaan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberikan gambaran tentang siapa kita. Kadang-kadang kita sedang ada di dalam sebuah ruangan tunggu. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin di terminal atau di bandara, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita semua ada di dalam ruangan tunggu. Kita sedang menantikan untuk kita berangkat, ya, kemana ketujuan kita. Di dalam ruangan tunggu itu setiap orang, ya, akan terlihat ketika apa Bapak Saudara? Ketika tiba-tiba datang sebuah pengumuman bahwa pesawat yang kita akan naik, ketujuan yang kita akan pergi, dikatakan mohon maaf. Ya, karena alasan operasional atau karena alasan cuaca, maka pesawat yang Bapak Ibu Saudara akan naik akan mengalami penundaan sampai batas yang tidak ditentukan. Wah, kita pada waktu mendengar itu, reaksi kita, bagaimana sikap kita, itulah asli kita. Setiap orang ketika mendengar sebuah penundaan, sebuah delay, sebuah sesuatu perubahan, makanya saya katakan di dalam khotbah-khotbah yang sebelumnya, kita harus bisa beradaptasi, karena dunia ini sedang beradaptasi, karena dunia ini sedang berubah dengan cepat. Ketika terjadi satu perubahan, ketika terjadi satu penundaan dalam kehidupan kita, bagaimana sikap dan respon kita? Ketika ada orang yang mendengar bahwa pesawatnya akan dia naik, akan mengalami penundaan dalam batas waktu yang tidak ditentukan, bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan bisa 5 jam. Banyak orang mulai bersungut-sungut. Banyak orang mulai marah-marah. Banyak orang mulai, wah dia sudah gelisah dan sebagainya. Itulah aslinya di dalam kehidupannya ketika mengalami sebuah penundaan. Tapi ada juga yang ketika mendengar itu dia santai saja. Ya, dia buka HP-nya, membaca lagi berita hari ini, membaca sesuatu, belajar, dengar musik, dia menikmati penundaan itu. Dia bisa pakai waktunya untuk istirahat lebih lama lagi. Tergantung daripada sikap kita di dalam penundaan itu. Makanya Bapak Saudara, karakter kita tidak bisa terlihat pada waktu keadaan semua baik-baik saja. Tetapi karakter kita akan terlihat pada waktu terjadi sesuatu. Api itu akan menampakkan, dikatakan tadi, ia akan dinampakkan oleh api. Jadi kita akan terlihat kualitas kita ketika kita dinampakkan oleh api. Api itu apa tadi? Ujian, penundaan, apapun itu akan menampakkan kualitas kita. Ya, banyak orang sekarang mempersalahkan COVID, pandemi ini. Gara-gara COVID usahaku hancur.
gara-gara COVID, ya, rumah tanggaku tidak baik. Gara-gara COVID ini semuanya tertunda. Gara-gara COVID, semua mempersalahkan COVID. Saya ingin katakan COVID-19 ini seperti api tadi. Ini akan menampakkan bagaimana kualitas kita. Bagaimana apa yang kita kerjakan, pelayanan kita. Bagaimana yang kita kerjakan, gereja Tuhan juga akan dinampakkan. Jadi kualitas gereja Tuhan hari-hari ini diperlihatkan ketika COVID terjadi. Ada ketika terjadi COVID ini apa yang terjadi, saudara? Banyak gereja yang tiba-tiba kehilangan jemaatnya. Jemaatnya sudah tidak tahu mau kemana saja, sudah tidak tahu lari kemana. Sehingga saat itu gerejanya ketika diadakan lagi jadi kosong. Jadi selama ini, Bapak Saudara, gerejanya tidak ditahu kualitasnya bagaimana, tapi ketika COVID datang memperlihatkan kualitas daripada gereja itu. Jadi gereja saat ini sedang dimurnikan dengan api. Apakah gereja yang saat ini dibangun di atas dasar Kristus, pengenalan akan Tuhan yang benar, di atas dasar kebenaran-kebenaran sebagainya, apakah gereja selama ini menjadi rumah buat kita atau cuma menjadi tempat kita seperti restoran kita pergi makan dan setelah itu kapanpun kita bisa pindah rumah makan? Semua akan dinampakkan dengan api. Makanya tadi firman Tuhan katakan bahwa di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga tadi, pekerjaan masing-masing orang akan nampak dengan api. Segala karakter kita akan nampak dengan api. Jadi COVID-19 ini bukan masalah bagi yang mempunyai dasar yang baik, yang mempunyai dasar yang kuat, bukan masalah. Tapi ketika terjadi masalah, bukan karena saat itu terjadi masalah, memang sudah lama terjadi masalah, tapi itu cuma dinampakkan dengan api. Saya berikan contoh. Sebuah kolam ikan, Bapak Saudara, itu kelihatannya jernih, ya, ikan-ikan berenang dengan baik. Kemudian kita mengambil batu, dan batu itu kita lemparkan ke dalam kolam itu, tiba-tiba airnya menjadi keruh. Ya, kolam itu menjadi kotor. Kemudian kita salahkan batu, gara-gara batu tadi airnya menjadi kotor. Padahal batu tadi itu cuman dipakai untuk memperlihatkan bagaimana kolam itu. Karena batu itu ada, jadi kita bisa melihat dasar daripada kolam itu, apakah dia bersih atau kotor. Kalau kolamnya memang bersih, ketika dilemparkan batu, kolamnya tetap bersih. Tapi ketika kolamnya kita lemparkan batu jadi kotor, bukan karena batunya, tapi memang karena kolamnya kotor. Begitu juga dengan kehidupan kita, kualitas kita akan terlihat dengan hal ini. Bahwa hari-hari ini, tekanan-tekanan hebat, masa resesi, masa pandemi ini, memperlihatkan kualitas kehidupan kita, apakah kita menjadi gereja yang berkualitas, menjadi jemaat yang berkualitas, menjadi pribadi yang berkualitas, bagaimana kerohanian kita akan terlihat di tengah-tengah pandemi ini, akan dinampakkan dengan api yang ada dalam kehidupan ini. Satu kali ada satu rumah makan terbakar. Semua yang lagi makan di situ tiba-tiba ketika melihat api, mereka lari semua. Tapi ada yang tidak lari. Satu orang di situ dia tidak lari, dia coba untuk padamkan api. Ya, di dalam rumah makan yang terbakar itu. Semuanya lari. Sudah, ya, karena tidak ada beban, dia cuma makan di situ. Tapi satu orang dia tetap tinggal, coba untuk padamkan api, ambil air, siram api yang menyala itu. Siapa yang tinggal? Siapa yang menyiram air itu? Dia adalah anak pemilik rumah makan. Ketika ada api, kita bisa melihat siapa anak, siapa pengunjung. Kalau dia anak, maka dia akan tetap tinggal di tengah-tengah api itu. Tapi kalau dia cuma pengunjung, maka dia akan pergi. Makanya pandemi ini akan menunjukkan kualitas jemaat. Ada begitu banyak ketika gereja-gereja, ya, terutama di kota-kota besar, ketika pandemi ini jadi kosong. Apakah salah pandeminya? Oh, ini gara-gara COVID gereja jadi kosong. Bukan. Ini menunjukkan kualitas bagaimana kehidupan jemaat selama ini. Saya sudah melihat bagaimana jemaat gereja Petra di Kendari ini. Ketika pandemi ini begitu setia dengan pengembalaan.
mengikuti ya waktu bulan 3 kita awal-awal Covid, kita mengikuti ibadah secara online, kemudian kita beralih ke live streaming dan sebagainya. Tetap setia. Kenapa? Karena kita sudah terima pengajaran. Karena kita anggap bahwa gereja ini bukan rumah makan, tetapi gereja ini adalah rumah buat setiap kita. Bahwa kita teruji siapa kita, apakah kita adalah anak-anak rohani ya di tempat ini atau cuma pengunjung rohani. Akan terlihat ketika api itu datang di dalam kehidupan kita. Ini adalah masa pemurnian bagi gerejanya. Ini adalah masa pemurnian buat setiap kita. Bahkan para hamba-hamba Tuhan juga sedang dimurnikan melalui ujian dan api hari-hari ini. Sedang dimurnikan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dimurnikan. Segala sesuatu akan diperlihatkan apakah dasarnya emas, perak, ya, jerami, kayu, rumput, apakah itu dasar kita? Akan ikut terbakar atau tidak? Makanya saudara, ketika kita menghadapi tantangan, tekanan, ataupun apapun dalam hidup ini, mari kita jangan takut. Ya, ini semua Tuhan pakai. Pandemi COVID-19 ini Tuhan pakai semuanya untuk menunjukkan kita siapa. Ada orang yang ketika pandemi jadi paranoid. Ya memang itu sebenarnya karakternya, sifatnya yang tidak pernah kelihatan selama ini. Tapi ketika COVID ini ada, terlihat dia khawatir, ya cepat stres, cepat ya ketakutan dan sebagainya. Tadinya tidak terlihat pada waktu tidak ada COVID, tidak ada pandemi, orangnya kelihatannya rohani, kuat, ya hebat. Tapi ketika pandemi muncullah semua sifat-sifat asli seseorang. Jadi ketakutan, ya, imannya mulai drop, ya, sudah mulai malas berdoa, sudah mulai malas ke ibadah. Itulah aslinya akan dinampakkan oleh pandemi ini, api itu. Bukan karena COVID dia jadi begitu, tapi karena sudah begitu dinampakkan dengan COVID. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu Saudara, COVID-19 ini merupakan masalah atau bukan? Ya, masalah bagi orang yang dasarnya tidak benar. Tapi tidak akan menjadi masalah untuk orang yang punya dasar yang kuat. Yang punya kualitas yang baik, pandemi ini justru akan memunculkan. Apakah dia seorang yang punya karakter seperti emas, permata, berlian, atau dia adalah rumput tadi yang terbakar, kayu, dan jerami, saudara. Ada satu kisah di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ya. Satu kali ketika Raja Aram ya hendak akan mengepung bangsa Israel, tetapi Tuhan memberitahu kepada nabi yang bernama Elisa bahwa akan datang ya tentara musuh Aram, ya bangsa Aram ini akan menyerang mereka. Diberitahu jangan ke sana karena ada musuh di sana. Jadi bangsa Israel kemudian tidak ke sana. Ini bangsa Aram ketika sudah akan datang, tiba-tiba loh kok tidak ada. Siapa yang membocorkan rahasia ini? Padahal apa yang dibicarakan ini antara mereka ini, ya, antara mereka ini cuman rahasia, tidak banyak yang tahu. Tapi kenapa sampai bangsa Israel bisa tahu akan apa yang akan dilakukan oleh musuh? Kemudian Raja Aram marah-marah. Siapa yang menjadi pengkhianat di antara kita? Siapa yang bocorkan informasi ini? Kemudian pegawai yang katakan begini, maaf ya Raja, tidak ada yang bocorkan ini. Tapi di antara mereka ada seorang nabi Tuhan yang bernama Elisa. Dia tahu segala sesuatu akan apa yang akan kita lakukan. Jadi sehingga apa yang kita lakukan selalu gagal. Kenapa? Karena ada nabi itu, dia diberitahu Tuhan akan apa yang akan dilakukan. Ya, kemudian Elisa ketika akan dikepung lagi, Elisa katakan begini lagi, begini. Akhirnya Raja Aram menjadi marah. Kalau begitu, sekarang tangkap Elisa. Ya, kemudian mereka mulai mengepung tempat kediaman Elisa. Begitu banyak pasukan yang dikirim pada waktu itu. Mari kita lihat sama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 14. Maka dikirimkannya lah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Tentara yang besar, terus
Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Jadi keadaan Elisa bersama dengan bujangnya pada waktu itu, mereka sedang terkepung. Keadaan saat itu banyak tentara musuh sedang mengepung. Artinya kalau sudah dikepung, tidak bisa kemana-mana. Betul Bapak Saudara? Kalau sudah terkepung, keadaannya tidak bisa kemana-mana. Sehingga, wah, dalam keadaan seperti ini, panik luar biasa, ayat yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Jadi kota itu sudah dikepung, tidak bisa mau lari kemana. Ya, terus Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" celaka tuanku, apa yang harus kita perbuat? Hari-hari ini keadaan kita sama seperti apa yang terjadi pada waktu itu. Kita sepertinya sedang dikepung oleh COVID. Kita mau kemana-mana, mau berangkat ke sana takut, mau pergi ke sana tidak bisa, mau begini tidak bisa kemana-mana. Keadaan kita sedang dikepung. Dan pertanyaan daripada bujang daripada Elisa ini sama dengan pertanyaan kita. Celakalah kita, apa yang harus kita buat? Sekarang banyak orang sedang katakan, apa yang harus kita buat dalam kondisi seperti ini? Itu menunjukkan kualitas kita. Ketika kita mengalami tekanan, ketika keadaan kita terkepung, kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu akan menunjukkan bagaimana sikap kita. Apa kata Elisa kepada bujangnya? Jangan takut. Jadi bujangnya ini ketakutan, tapi Elisa tenang saja. Apa yang menyebabkan Elisa tenang? Apa yang menyebabkan bujangnya ini takut? Yang menyebabkan bujang ini takut, musuh begitu banyak tentara berkuda sudah mengelilingi kota itu yang dilihat bujangnya, makanya dia takut. Kalau kita hanya melihat virus corona, pandemi, kita akan jadi takut. Tapi kita tidak melihat apa yang dilihat Elisa. Elisa melihat apa? Malaikat Tuhan. Lebih banyak daripada tentara-tentara, daripada Raja Aram itu. Itu yang dilihat Elisa. Tetapi bujangnya melihat tentara-tentara musuh. Yang dilihat Elisa, malaikat-malaikat Tuhan yang lebih banyak daripada itu. Tapi bujangnya tidak bisa lihat. Makanya Elisa katakan begini, saya akan buka matamu supaya engkau bisa melihat lebih banyak malaikat-malaikat yang menyertai kita daripada musuh-musuh yang mengepung kita. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Ayat 16 ini luar biasa. Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Jadi ada pasukan bala tentara Tuhan yang sudah siap juga menjaga Elisa. Lebih banyak, dikatakan apa? Jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak. Malaikat-malaikat yang menjaga kita itu jauh lebih banyak daripada virus-virus corona yang saat ini ada. Amin. Bapak Ibu Saudara, percaya tidak, kita dalam perlindungan Tuhan, Tuhan mengirim malaikatnya untuk menjaga setiap kehidupan kita. Itu jauh lebih banyak. Ya, kemarin saya nonton satu video daripada seorang hamba Tuhan yang dia diberikan karunia, dia bisa melihat ya kuasa-kuasa kegelapan. Ditanyalah dia kepada dia, jumlah setan itu berapa? Dikatakan begini, jumlah setan itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Wah, makanya setan itu sepertinya bisa mengganggu manusia dan sebagainya. Dan setan sekarang sedang menggunakan energi-energi negatif. Dari mana? Dari ketakutan-ketakutan yang ada dalam hati manusia sekarang. Khawatir apa, itu energi negatif yang membuat setan bisa menguasai hidup seorang, bisa menghancurkan dan sebagainya dari energi-energi negatif itu. Itu adalah makanan buat setan. Kemudian hamba Tuhan ini tanya lagi kepada orang yang ini. Kalau jumlah malaikat dengan jumlah setan, yang mana lebih banyak? Ya tentu jumlah malaikat. Itu jauh lebih banyak daripada setan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti inilah. Jumlah tentara Allah, jumlah malaikat Tuhan, itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada musuh kita. Daripada segala virus yang ada. Makanya jangan kita menjadi takut. Jangan kita menjadi khawatir Bapak Ibu Saudara. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai musuh kita. Kemudian apa yang terjadi? Ya, di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Tolong kita bacakan 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17 sampai 18. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu
sehingga ia melihat. Dia apa yang dilihat oleh bujang itu ketika dia bisa melihat? Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda. Wah, lebih banyak lagi, gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow, luar biasa. Ya, kemudian ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Jadi ketika musuh-musuh ini sudah mau menyerang, Elisa katakan, buat mereka tidak bisa melihat. Kemudian Elisa dan bujangnya keluar dari kota itu tanpa ada yang bisa melihat dia. Dan sampailah mereka di satu kota yang bernama Samaria. Luar biasa, musuh tidak bisa melihat dia, dan ini bujangnya tidak bisa melihat tentara Allah, kereta-kereta berapi berkuda yang begitu banyak, tidak bisa lihat. Kemudian Elisa berdoa, bukakan mata orang ini supaya dia bisa melihat tentara-tentara. Penuh, di gunung itu penuh dengan tentara Allah. Artinya apa? Malaikat Tuhan itu begitu banyak menjaga kehidupan orang-orang percaya. Amin. Inilah yang akan terjadi, saudara. Kalau kita selama ini kita hanya lihat virusnya, tantangannya, maka kita akan lemah, takut, khawatir. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, apa? Malaikat-malaikat itu. Ada begitu banyak yang melindungi kita, maka kita tidak akan khawatir. Ya, beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 3 minggu lalu, saya di WA sama salah satu jemaat di tempat ini. Jemaat ini bekerja di pemerintahan. Kita tahu bagaimana pemerintahan di Kota Kendari untuk 3 minggu yang lalu, itu pandemi masuk sampai ke kantor-kantor dan sebagainya. Dan mereka ini ditugaskan untuk masuk ke kantor-kantor pemerintahan untuk mengadakan pemeriksaan. Jadi ketika mereka pulang, wah ini pegawai-pegawainya sakit semua, ya. Sementara ibu ini jadi takut juga. Ya, dia WA saya, Pak Gembala, tolong doakan saya. Ini teman-teman saya sudah kena semua. Ya, ada pimpinan saya juga kena. Di rumah itu rumah dinas kiri kanan semuanya sudah kena. Tinggal saya yang belum kena di situ. Saya kirimkan ayat firman Tuhan. Mari kita lihat apa yang saya kirimkan, saudara. Di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 91 ayat 5 sampai 7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Walau 1.000 rebah di sisimu, di sebelah kananmu 10.000, itu tidak akan menimpamu. Kemudian ayat yang ke-10 sampai 11. Ayat 10 sampai 11. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kemah itu bicara tentang rumah, kemah juga bicara tentang tubuh. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan kepada kita untuk menjaga kita di segala jalanmu. Bapak Ibu Saudara percaya? Amin. Ya, ada begitu banyak malaikat-malaikat Tuhan. Yang tadinya mungkin di situ ada mungkin virus atau apa, ketika kita mau ke sana tiba-tiba belok. Tiba-tiba kita tidak jadi. Itu kenapa? Karena malaikat Tuhan yang menjaga kita. Sampai semua hal, virus ataupun penyakit menular, sampar ataupun apa tidak akan bisa menimpa kita. Dan ayat ini telah dibuktikan oleh ibu ini. Tidak begitu lama dia WA lagi. Ya Pak Gembala, Pak Gembala, saya punya kesaksian ini. Begitu luar biasa. Ini pada waktu saya mau melayani di Duriasi, saudara. Pada waktu ulang tahun Ibu Gembala di Duriasi, saya dapat WA, saya katakan, wah saya baca ini luar biasa. Saya jadi merinding, saudara, melihat pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia katakan, Pak Gembala, benar sekali, saya mengalami apa yang tertulis di dalam Mazmur 91 ini. Kiri kanan semuanya kena, cuman saya tidak kena dalam perlindungan Tuhan. Ini benar-benar luar biasa ayat firman Tuhan ini. Ada malaikat-malaikat yang Tuhan perintahkan untuk menjaga kita,
untuk menjaga jalan kita, untuk menjaga langkah kita, untuk menjaga apa yang kita makan, minum, dan sebagainya. Ada begitu banyak malaikat, jumlah yang lebih banyak daripada segala virus, jumlah yang lebih banyak daripada segala setan. Malaikat Tuhan jauh lebih banyak. Jadi untuk itu kenapa kita harus takut? Ya, ketika kita takut, imun kita menurun, iman kita menurun. Jadi ketakutan itu akan melemahkan iman dan imun kita. Untuk itu jangan takut, saudara. Apapun yang terjadi, mari kita gunakan semuanya ini ya untuk memperlihatkan siapa kita. Saya ingin akhiri dengan ini, saudara. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang sedang mengalami kebangkrutan. Yang paling terdampak juga salah satunya adalah industri penerbangan. Bapak Ibu Saudara pernah mendengar atau pernah naik pesawat yang namanya Thai Airways. Itu adalah pesawat seperti kalau kita Garuda Indonesia. Pesawat plat merah. Itu Thai Airways, ketika semua penumpang-penumpang sudah beli tiket, itu jumlahnya kalau dihitung bisa sampai 11 triliun. Ketika itu pandemi mulai muncul, mereka harus mengembalikan semua tiketnya orang, tidak bisa. Dan mereka menyatakan diri bangkrut, saudara. Tutup, bangkrut. Tapi apakah setelah itu mereka menyerah? Tidak, saudara. Sesuatu yang mengagetkan, seluruh dunia jadi kaget dengan apa yang dilakukan oleh Thai Airways. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Thai Airways ini, pesawat ini. Mungkin kalau kita tidak akan lakukan, tapi mereka lakukan. Dan begitu luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Mereka jual gorengan, saudara. Dari industri pesawat, jual gorengan. Ya, saudara. Masuk akal tidak, saudara? Saya sampai kaget waktu lihat berita ini. Jual gorengan, apa untungnya dari gorengan ini? Jangan main-main, saudara. Ketika mereka mengadakan ini, ya, mereka mulai mencoba ini, ya, mereka namakan gorengan itu namanya Patonggo, ya, itu semacam kayak satu roti goreng seperti cakwe begitu tapi bentuknya bulat, saudara. Kemudian omset mereka dalam 1 bulan itu bisa sampai hampir 5 miliar setiap bulan. Itu baru berapa cabang. Ini mereka mau buka semakin banyak lagi di Thailand sana. Bisa jadi nanti franchise juga di negara-negara lain. Ketika pandemi ini menghancurkan semua usaha-usaha yang ada, mengalami kebangkrutan yang luar biasa, mereka tidak malu untuk jual gorengan. Apa yang terjadi? Justru dengan menjual gorengan ini, mereka menjadi bangkit kembali. Ya, sesuatu yang kadang-kadang orang pikir dari industri pesawat sampai jual gorengan. Tapi Bapak Ibu Saudara kita lihat, antrinya itu luar biasa. Ketika dibuka, Bapak Ibu Saudara, antri dari yang membeli gorengan ini panjang sekali. Dan orang harus menunggu lama untuk mendapatkan gorengan ini. Dan itu yang membuat mereka menjadi bangkit kembali di tengah-tengah pandemi. Di tengah-tengah apa yang sedang terjadi hari-hari ini, kita jangan menyerah. Jangan membuat ketika semua sudah, oh ini gara-gara COVID ini saya jadi hancur semua. Bukan gara-gara COVID, tapi memang sudah lama kebobrokan ini ada di dalam. COVID ini hanya menunjukkan semuanya. Akhirnya apa? Terjadi goncangan dan semua terlihat. Tapi Thai Airways, dia tidak menyerah. Mari kita akan saksikan video ini. Bapak Ibu Saudara yang ibadah di rumah, Bapak Ibu Saudara yang
berdampak besar terhadap industri penerbangan dunia. Banyak maskapai mencari cara agar dapat mempertahankan bisnis mereka di masa pandemi. Salah satunya maskapai asal Thailand, Thai Airways, yang menjajakan roti goreng di jalanan. Inilah roti goreng yang dikenal warga lokal sebagai patongko. Harganya 50 baht atau sekitar 24.000 untuk satu bungkus. Ratusan penduduk pun rela mengantri dari jam 4 pagi setiap pagi untuk bisa menikmati roti goreng Thai Airways ini. Padahal kiosnya baru buka pukul 6 pagi. Tetapi staf mengatakan produk mereka terjual habis hanya dalam waktu 2 jam. Thai Airways mengungkap bisa menghasilkan 10 juta baht atau setara 4,72 miliar rupiah dalam satu bulan dengan memaksimalkan bisnis cateringnya. Ini menjadi langkah memperbaiki arus kas perusahaan di masa pandemi ini. Maskapai ini telah mendapat persetujuan dari pengadilan untuk ini pandemi akan menunjukkan siapa kita. Kalau kita katakan sudah saya menyerah, ya sudah kalau mau hancur, hancur saja. Itulah kita yang sebenarnya. Tapi kalau kita katakan saya tidak akan menyerah. Saya masih punya Tuhan yang besar. Ya, saya akan berusaha dengan segala kekuatan dan juga usaha sambil Tuhan juga akan memberkati apa yang saya kerjakan. Itulah kualitas dia yang sebenarnya. Api hanya akan menunjukkan kualitas kita. Api itu tidak akan bisa membakar emas. Justru akan semakin memurnikan emas. Inilah saatnya kita semua sedang dimurnikan, inilah saatnya kita semua sedang dinampakkan asli kita, siapa kita di tengah-tengah apa yang sedang terjadi. Mari kita datang kepada Tuhan, wahai saudara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga,
sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya. Lagi sekali katakan, ku takkan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh Tuhan, mari sembah Tuhan. Kami percaya, oh Tuhan, we believe in you. Kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Firman Tuhan berkata, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Suatu kelak, firman Tuhan katakan, setiap orang akan terlihat siapa dia. Kapan itu? Firman Tuhan katakan selanjutnya, karena pada hari Tuhan, pada waktunya Tuhan akan nampakkan, pada harinya akan dinampakkan dengan api. Bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Dan sekarang sudah datang api ujian. Akan menunjukkan kualitas kita. Siapa kita? Apakah kita orang yang mudah menyerah? Ketika kita di ruang tunggu pesawat sedang delay, bagaimana respon kita? Apakah kita menggerutu, bersungut-sungut, marah? Ketika terjadi penundaan, itulah karakter kita yang sebenarnya. Siapa kita akan terlihat ketika kita dalam tekanan, akan memunculkan kualitas kita, akan memunculkan karakter kita, akan memunculkan siapa kita yang sebenarnya. Kalau perusahaan sebesar Thai Airways, pesawat yang begitu luar biasa dengan fasilitas yang mewah, mereka mengalami kebangkrutan, tapi mereka tidak menyerah. Apa yang selama ini mungkin gengsi orang akan lakukan, mungkin pekerjaan yang dianggap kecil, tapi mereka kerjakan dengan serius. Mereka kerjakan dengan kualitas yang paling baik, sehingga mereka
bangkit kembali. Itu menunjukkan kualitas mereka begitu luar biasa. Itu menunjukkan kualitas mereka tidak mudah menyerah. Mereka bukan perusahaan atau industri yang biasa, tapi mereka adalah industri yang hebat. Itu terlihat pada waktu masa pandemi ini. Masa COVID, masa pandemi ini bukan merupakan masalah, tapi merupakan sesuatu api yang Tuhan akan tunjukkan kualitas kita yang sebenarnya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah. Selalu ada jalan keluar. Percayalah ya kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah situasi ini, muncullah sebagai pribadi-pribadi yang berkualitas, yang berintegritas, pribadi-pribadi yang jujur. Di tengah-tengah tekanan itu menjadi pribadi-pribadi yang hebat, menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Api bukan menghanguskan kita, tapi api akan memurnikan kehidupan kita. Mari Bapak Saudara, kita satukan hati kita akan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman. Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa bangkit diri. Mari buka kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kita semua, mulai pagi, sore, hingga malam hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan terus naik, tidak menjadi turun. Kita akan di atas dan tidak akan ada di bawah. Kita menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Diberkati rumah tangga kita masing-masing. Diberkati pernikahan kita, diberkati anak cucu kita, diberkati usaha, pekerjaan, toko, sekolah, kuliah diberkati Tuhan. Kota Kendari diberkati oleh Tuhan. Dan bangsa Indonesia juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.